2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Selanjutnya, pendidikan multikultural ini terdiri dari dua istilah. Yang pertama ada pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan cara mendewasakan mereka melalui pengajaran, pelatihan, proses, tindakan, dan metode yang mendidik. Sedangkan multikultural itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi yang berarti banyak, sedangkan kultur berarti beragam. Sedangkan kultur berarti budaya. Jadi multikultural itu adalah pandangan atau paham yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia yang mengakui dan menghargai keragaman serta perbedaan dalam budaya, etnis, suku, dan agama sebagai bagian dari keragaman yang ada. Menurut James Bay, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang ditujukan untuk kelompok rasial dan etnis yang beragam. Ini berarti pendidikan multikultural bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan sesuatu yang alami dan merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan adanya pemahaman ini, maka kita dapat menerima perbedaan dengan penuh toleransi. Pendidikan multikultural ini mengakui keberagaman etnis dan budaya dalam masyarakat suatu negara. Tyler mengemukakan 3 prinsip utama dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural adalah menciptakan individu Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dengan optimal. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu globalisasi tidak perlu dicemaskan jika bangsa ini memahami arah serta nilai-nilai positif dan negatif yang dihadirkannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional mencakup semua komponen pendidikan yang saling berhubungan dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat dipahami sebagai suatu aturan hukum yang menyediakan pedoman logis dan rasional dalam bidang pendidikan. Aturan ini digunakan untuk merancang berbagai komponen pendidikan yang saling terkait sebagai satu kesatuan dengan tujuan untuk membentuk karakter dan kemampuan anak-anak dalam proses menuju kedewasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sabar dan terencana untuk
menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini diartikan sebagai suatu pendekatan yang holistik yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang berkembang secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan adanya undang-undang ini menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keberagaman. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural bukan hanya sekedar pengajaran tentang keragaman, tetapi juga menciptakan kesadaran dan sikap saling menghargai antar siswa. Pendidikan multikultural ini sangat penting bagi peserta didik untuk membantu mereka dalam memahami dan menerima perbedaan budaya sebagai hal yang wajar. Tujuan pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Berikut beberapa tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, mengembangkan karakter dan identitas. Yang dimaksud, pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki karakter yang kuat, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan, serta memiliki akhlak mulia dalam pengembangan karakter dan identitasnya. Yang kedua, peningkatan toleransi. Jadi toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Jadi pendidikan multikultural itu sangat menghargai keragaman dalam masyarakat. Begitu juga Islam adalah agama yang mengedepankan semangat toleransi yang tinggi, bersikap adil dan moderat tanpa cenderung ke kanan maupun ke kiri. Gitu. Yang ketiga, pendidikan yang demokratif dan inklusif. Maksudnya potong
Lanjut yang ketiga, pendidikan yang demokratis dan inklusif. Maksudnya ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Contohnya seperti ras mereka atau warna kulit, ya begitu. Yang keempat, pluralisme. Apa sih? Tak jelas dulu. Yang keempat, pluralisme. Jadi pluralisme itu adalah pandangan yang menganggap semua agama itu sama. Benar sih. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pandangan yang menganggap pandangan yang menekankan pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan agama gitu. Yang kelima, pemberdayaan dan kesetaraan. Kesetaraan adalah nilai yang berpegang pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak dan posisi yang sama dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang tanpa kecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial di komunitas mereka. Yang keenam, untuk memastikan peserta didik tetap mempertahankan keterhubungan dengan akar budaya mereka. Selain menjadi solusi untuk mengatasi konflik, pendidikan multikultural juga memainkan peran penting dalam membantu peserta didik menjaga akar budaya mereka ketika mereka beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya di era globalisasi. Menurut Hilda Hernandez, pertemuan antar budaya di era globalisasi dapat menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Maka dari itu, peserta didik sebaiknya diberikan pengetahuan yang luas dan beragam. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan global, termasuk pemahaman tentang berbagai kebudayaan. Lanjut ke bab selanjutnya, implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan. Jadi implementasi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia sangat penting untuk membentuk generasi yang mampu menghargai dan memahami keberagaman. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan secara konkret dalam praktik pendidikan sehari-hari. Berikut beberapa langkah strategis untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan kurikulum inklusif. Apa saja? Ada dua: desain kurikulum, adaptasi konten.
Yang pertama, desain kurikulum. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk mencakup materi yang mencerminkan keberagaman budaya, suku, dan agama. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari kontribusi berbagai suku dan budaya dalam pembentukan bangsa Indonesia. Selain itu, pelajaran seni dan bahasa daerah juga harus dimasukkan untuk memperkenalkan siswa pada kekayaan budaya lokal. Ya. Yang kedua, adaptasi konten. Maksudnya AB. Jadi musik materi pelajaran perlu disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga siswa dapat merasa terhubung dengan apa yang mereka pelajari. Guru perlu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan bahan ajar agar relevan dengan komunitas dan budaya di sekitar mereka. Jadi tergantung pada lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran aktif. Di sini ada dua macam metodenya. Yang pertama, diskusi dan kolaborasi. Yang kedua, studi kasus. Kita bahas dulu diskusi dan kolaborasinya. Metode pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok dan proyek kolaboratif sangat efektif untuk mendorong interaksi antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Ya, contohnya mahasiswa di kelas Mulailah ya. Tolak. Aduh. Coba diulang. Baiklah. Contohnya, mahasiswa diberi tugas oleh dosen untuk menyelesaikan mahasiswa diberi tugas oleh dosen untuk mengerjakan makalah, dan dosen tersebut membagikan kelompok antar siswa. Jadi dengan begitu siswa mengadakan diskusi dan kolaborasi untuk membuat makalah atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi dengan begitu mahasiswa mendapatkan dapat bertukar pikiran yang berguna untuk memperluas pengetahuan mereka. Lanjut, studi kasus. Penggunaan studi kasus yang menggambarkan situasi nyata dari keberagaman budaya dapat membantu siswa memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat. Hal ini juga dapat memicu diskusi yang mendalam tentang toleransi dan pemecahan konflik. Begitu. 3. Pelatihan guru. Yang pertama ada kursus dan workshop. Yang kedua, mentoring dan dukungan. Jadi itu sistem pelatihan gurunya yang harus dilakukan gitu. Kursus dan workshop, pelatihan bagi guru dalam konsep pendidikan multikultural sangat penting. Guru perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola kelas
yang beragam. Kursus dan workshop dapat diadakan secara berkala untuk memperbaharui pemahaman guru tentang keberagaman dan teknik pengajaran yang inklusif. Yang kedua, mentoring dan dukungan. Program mentoring antara guru yang berpengalaman dalam pendidikan multikultural dengan guru yang baru dapat menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung. Jadi antara senior dan junior begitu saling bertukar pikiran juga bisa, meminta pendapat juga bisa, untuk menyempurnakan pengetahuan mereka. Ya, jadi guru perlu juga untuk berdiskusi. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada festival budaya, yang kedua pertukaran siswa. Yang pertama, festival budaya. Dengan mengadakan festival budaya di sekolah dapat menjadi cara menyenangkan untuk merayakan keberagaman. Siswa dapat mempersembahkan tarian berupa tarian, lagu, atau makanan tradisional dari berbagai daerah. Terserah siswanya tersebut mau membawakan apa. Yang kedua, pertukaran siswa. Program pertukaran siswa antar sekolah dari berbagai daerah dapat memberikan pengalaman langsung tentang keberagaman. Karena hal itu, siswa dapat belajar bagaimana cara hidup dan budaya lain, serta membangun hubungan yang saling menghormati. Yang kelima, penggunaan media dan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi sistemnya ada dua, yang menurut materi itu bagus. Kedua, media sosial. Yang pertama, dalam era digital ini, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengakses informasi tentang budaya lain. Yang dapat membuat siswa melakukan penelitian online, mengikuti webinar, atau berpartisipasi dalam forum diskusi tentang keberagaman. Lanjut, media sosial. Dengan adanya media sosial, siswa dapat diajak untuk berbagi pengetahuan tentang budaya mereka sendiri melalui media sosial. Menciptakan platform untuk saling belajar dan berinteraksi. Contohnya kan sekarang banyak ya di media-media sosial, contohnya TikTok, IG, itu beredar kebudayaan daerah lain, negara lain juga ada. Jadi dengan mereka melihat itu, mereka mempunyai pengetahuan baru. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan masyarakat.
mengadakan dialog antar budaya antara orang tua dan masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Contoh kegiatan ini seminar atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan orang tua siswa untuk mendiskusikan pentingnya pendidikan multikultural. Ketujuh, evaluasi dan penilaian. Yang pertama, jadi ada dua kan, ini sistemnya. Yang pertama, penilaian yang adil. Sistem penilaian harus mencakup aspek sikap dan perilaku terhadap keberagaman, bukan hanya prestasi akademis. Penilaian berbasis portofolio yang mencakup proyek berbasis kelompok dan keterlibatan siswa dalam kegiatan multikultural dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pengembangan mereka. Yang kedua, umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa mengenai sikap mereka terhadap keberagaman dapat membantu mereka memahami pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ya, itu saja kesimpulan itu saja mungkin dari kelompok berapa Pak? 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.